Halo, Assalamualaikum. Aku Naila Hamra akan mempresentasikan materi terkait mata kuliah biopsikologi. Kira-kira apa ya? Yuk, mari kita simak berikut ini. Nah, apa sih manfaat dan penerapan biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia? Oh iya, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu biopsikologi. Yuk, let's go. Biopsikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan fungsi dan kerja alat-alat dalam tubuh. Dalam hal ini, ahli biopsikologi melihat bahwa sifat dan tingkah laku manusia juga mengalami pewarisan daripada induk asal. Berangkat dari konsep biopsikologi, maka kita harus berpikir bahwa untuk mempelajari perkembangan manusia, kita harus membedakan dua hal, yaitu proses pematangan dan proses belajar. Nah, bagaimana sih penerapan biopsikologi pada perilaku manusia? Penerapan ini dibagi menjadi 4 tahap sesuai dengan perkembangan manusia. Tahap yang pertama adalah masa anak-anak. Nah, pengaruh orang tua dan lingkungan tidak berhenti di masa kanak-kanak saja, tapi berlangsung terus, kadang sampai seumur hidup. Khususnya pengaruh pengalaman yang menegangkan, menakutkan, dan membahayakan. Masa ini disebut negativisme pertama. Masa negativisme kedua timbul usia 5-6 tahun saat anak-anak mulai mengenal lingkungan yang lebih luas. Nah, pada masa negativisme ini ditandai dengan sikap tantrum, yaitu perilaku mengamuk, menangis, menjerit, menyerang, dan menyakiti dirinya sendiri apabila ada keinginannya si anak yang tidak terpenuhi. Nah, pada anak penting juga kontak sosial di luar rumah loh, seperti hubungan dengan teman sebaya di luar sekolah. Lambat laun menghilangkan rasa malu-malunya si anak ini. Nah, nanti anak ini menjadi lebih berani dan belajar hidup dalam lingkungan di mana ia menjadi pusat perhatian. Pada tahap yang kedua, masa remaja merupakan masa transisi di mana individu dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Di satu pihak, ia masih kanak-kanak, tetapi di pihak lain, ia harus bertingkah laku seperti orang dewasa. Oleh karena itu, masa remaja disebut masa negativisme ketiga. Persoalan lain yang mengganggu masa remaja biasanya ditandai oleh kematangan seksual, dalam arti organ-organ seksualnya sudah dapat berfungsi untuk mengembangkan keturunan. Perubahan sekunder pun terjadi, badan bertambah tinggi dan cepat, dan mulai tumbuh rambut pubis. Pada pria, suara membesar, timbul jakun, dan otot-otot mulai tumbuh. Pada wanita, dada dan pinggul membesar. Perkembangan yang cepat menuntut penyesuaian perilaku yang cepat pula, tetapi umumnya penyesuaian perilaku tidak secepat pertumbuhannya. Timbul masalah dengan matangnya fungsi seksual, di mana timbul dorongan dan keinginan untuk pemuasan seksual, tetapi budaya tidak mengizinkan hubungan seksual di luar perkawinan. Perkawinan menuntut persyaratan yang berat yang bisa terpenuhi setelah masa remaja. Hal ini menyebabkan remaja mencari pemuasan dengan menghayal, membaca buku, atau mengakses hal-hal porno. Pada tahap ketiga ini, masa dewasa, sesuai kondisi kebudayaan dan lingkungan, pada beberapa orang tertentu, baik laki-laki ataupun perempuan, terdapat gejala khusus pada waktu usia 40 tahun tercapai atau terlewati. Pada beberapa laki-laki, terjadi nampak gejala seperti perilaku remaja kembali atau senang bersolek, jatuh cinta lagi, pemarah, dan emosional. Orang awam menyebutnya puber kedua. Nah, pada wanita, kelihatan seperti depresi atau murung, cepat marah, biasanya diikuti perasaan cemas atau khawatir, kehilangan kasih sayang suami dan anaknya yang mulai dewasa, serta kehilangan identitas kewanitaan atau menopause. Pada umumnya, dalam kehidupan masyarakat, peran wanita dan laki-laki berbeda. Laki-laki mencari nafkah, agresif dan dominan, sedangkan wanita mengurus rumah tangga, pasif dan lebih submisif. Tingkah lakunya pun berbeda, di mana laki-laki lebih kasar dibanding wanita. Perbedaan tersebut tidak semata disebabkan faktor biologis, tetapi banyak ditentukan oleh faktor kebudayaan. Tahap yang terakhir merupakan masa tua.
Pada masa tua ini, problem utama adalah rasa kesepian dan kesendirian. Mereka sudah bisa melewatkan kesibukan dalam pekerjaan yang merupakan pegangan hidup dan dapat memberikan rasa aman dan rasa harga diri. Pada saat pensiun, hilang kesibukan, anak-anak mulai menikah dan meninggalkan rumah, badan mulai lemah dan tidak memungkinkan bepergian jauh. Hal ini menyebabkan semangat mulai menurun, mudah dihinggapi penyakit, dan mengalami kemunduran mental. Hal ini disebabkan kemunduran fungsi otak sehingga sering lupa, daya konsentrasi berkurang, biasanya disebut kemunduran senil. Berdasarkan hal tersebut, biopsikologi tidak terlepas dari proses pematangan atau proses pertumbuhan yang menyangkut penyempurnaan fungsi tubuh dan proses belajar dari latihan dan kontak dengan lingkungan. Nah, manfaat biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama, dapat mengetahui proses emosi dan kognisi individu pada setiap perkembangannya. Yang kedua, biopsikologi juga berkaitan dengan hormonal, perilaku seksual, dan proses mental manusia dalam berperilaku sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat mengetahui hubungan antara bagian otak tertentu dengan fungsi psikologis tertentu. Sekian pemaparan dari saya. Thank you for watching. Bye.